Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt. Thank you untuk antusiasme Anda. Di Alpha Omega Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So, jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor ini supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Acara Joy Got Talent akan segera dimulai. Ini bisa menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan bagi anak-anak, saudara, atau keponakan Anda dan siapa tahu mereka memiliki talent yang luar biasa. Pendaftaran dimulai pada tanggal 25 Mei sampai dengan 3 Juli. Terdapat dua kategori yaitu kategori A untuk usia 5-8 tahun dan kategori B untuk usia 9-12 tahun. Biaya pendaftaran setiap anak adalah Rp75.000 dan pastinya ada banyak hadiah menarik dengan total jutaan rupiah yang bisa dimenangkan. Pastikan segera daftarkan anak-anak Anda, ini adalah kesempatan terbaik untuk mengeksplor bakat mereka dan juga memiliki pengalaman yang menyenangkan. And again, who knows, mereka bisa menjadi bintang di atas panggung Joy Got Talent. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi nomor di bawah ini. Apa rencana Allah bagi keselamatan manusia? Apakah orang Kristen perlu bisa bahasa roh? Apa sih yang harus dilakukan supaya kita memiliki kebiasaan untuk berdoa? Apa sih tujuan terbesar dalam hidupku? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang terbesit dalam pikiran kita tentang hal ini. Alpha Omega Church membuka kelas Glorious Life yang merupakan lanjutan dari kelas Beginning Life dan juga Victorious Life, di mana di sana kita akan mengupas tentang hal-hal yang menjadi pertanyaan dalam setiap area kehidupan kita. Mari untuk setiap jemaat EOC yang belum mengikuti atau yang ingin kembali mengikuti kelas Glorious Life, Anda dapat bergabung bersama kami. Kelas akan dibuka pada hari Jumat tanggal 14 Juni sampai dengan 2 Juli secara online jam 7 malam. Pendaftaran dapat menghubungi Saudari Rahel di nomor berikut ini. Harapan kami setelah mengikuti kelas ini kita dapat memahami akan jawaban kita setiap pertanyaan-pertanyaan kita dan kita akan menang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sound of Praise akan mengadakan special worship night lagi dan kali ini di Surabaya. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Juga akan ada kawan kita, Pastor Juan Mogi yang akan menyanyi dan sharing firman Tuhan di hari itu. Yuk join bersama di hari Kamis 13 Juni. Pintu akan dibuka jam 18.30 di Alpha Omega Church Dharma Permai. Pastikan Anda tidak datang sendirian, ajak kawan, keluarga, dan siapa saja yang kita tahu, daftarkan diri segera dan kita akan menikmati waktu memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan begitu powerfulnya. Sound of Praise merilis single terbaru, Kutub Jadi Berkat, lagu yang akan memberkati bangsa-bangsa dan seluruh dunia. Mark your calendar, tanggal 12 Juni, Kutub Jadi Berkat, Sound of Praise di platform musik favorit Anda. Available on Spotify, Apple Music, YouTube, Amazon, and many more. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless. Hello, welcome to Atmosphere Teens online service kita. Dan gak lupa nih mengucapkan juga welcome to all of you yang baru joining first time here. We're so glad that you can join us today. Nah, hari ini kita akan membahas series yang mungkin ini juga di kehidupan kita banget, yaitu Dealing with Sarcasm. Nah, okay, let me open this message dengan sentence ini. So, what would you feel if people said this to you? Why play so hard to get when you are already so hard to want? Ngapain sih lu tuh jual mahal, toh nggak ada yang mau sama lu. Wah, kayaknya gimana nih, nusuk banget pastikan kalau ada yang ngomong itu, kalimat yang pedes itu ke kita. Nah, siapa yang di antara kita itu suka kalau ada orang-orang yang melontarkan kalimat yang pedes kayak gitu ke kehidupan kita? Pasti tentunya nggak ada. Nah, bayangin ini cuma salah satu contoh kalimat aja, tapi nggak jarang juga di kehidupan kita, mungkin ada beberapa orang di lingkungan kita, di sekeliling kita, yang mungkin orang-orang seperti ini tuh kayak being around with us so much, dan semua kalimatnya yang keluar tuh kayaknya menyakitkan banget gitu. Nah, pasti kita nggak cuma sekedar sebel ya, tapi pastinya juga kita merasa kayak
kayaknya orang-orang ini toxic banget deh buat kehidupan kita. Siapa yang setuju kalau kayak gitu? Pasti kita semua, yes, that's so true, toxic banget. Nah, jika orang-orang sarkastik ini, kalau kita merasa kayak, oke, mungkin kita kenal, tapi nggak terlalu deket banget, oke, kita mungkin bisa agak menghindar, kita bisa bijak-bijak jaga jarak. Tetapi saya tahu realitanya nggak semua orang yang mungkin sukanya kalimatnya itu pedes banget itu orang yang mungkin justru punya hubungan jauh sama kita atau mungkin bukan inner circle kita. Tapi kadang-kadang kita itu justru nggak bisa menghindar, keadaan memang mengharuskan kita untuk ketemu sama orang-orang yang sukanya sarkas banget. Nah, entah itu mungkin di sekolah, ataupun di gereja, ataupun di cell group, tapi nggak ada di tempat ini. Ataupun juga mungkin di tempat les, atau juga mungkin di bahkan keluarga kita, yang which is inner circle kita. Yang mau nggak mau kayak, gimana ya, berarti kita harus belajar deal with it. Yang setuju katanya yes. Nah, so kita membahas sedikit, apa sih sarcasm? Sarcasm itu refers to the use of words yang meaningnya itu the opposite of what you really want to say. Especially in order untuk justru menyinggung orang, mengejek orang, untuk menunjukkan gimana ya, pokoknya supaya orang itu justru merasa kayak bete, mangkel. Itu yang namanya sarcasm. Nah, sarcastic mean marked by bitterness and also a power or will to cut or to sting. Sarcastic implies an intentional inflicting of pain by deriding, taunting, and also ridiculing. Jadi intinya orang yang sarkas itu biasanya mengutarakan kalimat-kalimat yang memang sengaja untuk mengejek. Bayangin nih, kayak gimana ya orang-orang kayak gitu konsepnya. Tapi ini yang terjadi. Nah, someone who is sarcastic says or does the opposite of what they really mean in order to mock or insult someone. Justru memang sengaja untuk mengejek dan juga membuat orang lain itu tersinggung. Nah, the problem of people yang sukanya tuh sarkas itu usually because they want attention. Sama-sama katakan attention, 2, 3, attention. Tapi the thing though, kalau orang yang suka sarkas itu pastinya mereka bukan mendapatkan positive attention, tapi justru negative attention. So, mereka nggak akan merasa cukup dengan sekali, mereka akan melakukan 2 kali, 3 kali, karena sebetulnya mereka maunya atensi. Tapi jangan salah, waktu kita sarkas, ternyata atensi yang kita dapat itu bukan sesuatu yang positif, malah sesuatu yang negatif. Nah, sekali lagi orang sarkas itu karena mungkin juga kepahitan, mungkin juga emosinya, amarahnya, dan lain sebagainya. Kenapa mereka mengutarakan kata-kata yang pedes banget ini. Nah, tentunya being around with those kinds of people pasti kayak drain us so much. Drain our energy, drain our mind, drain our emotions. Bener nggak? Waktu kita dengar kayak kata-kata pedes, orang ini ya bikin emosi, sengaja nih kayak meluap-luap. Tapi kita harus tahu nih, bahwa mungkin memang situasi-situasi atau keadaan yang kayaknya nggak bisa dihindarin dealing with those kinds of people dimanapun, mungkin entah sekali lagi di keluarga kita sekalipun, mungkin di inner circle kita bahkan mengalami situasi ini. Dan saya mau cerita satu orang juga yang experience the same thing kayak kita hari ini. Oke, gimana sih kalau kita itu punya inner circle atau dihadapkan dengan orang-orang yang sukanya itu ngomongnya pedes, yang sarkas. Oke, kita mau lihat salah satu seorang yang juga ceritanya mirip nih dengan kita, yaitu Ayub. Mari sama-sama katakan Ayub, 2, 3. Ayub. Nah, dalam Ayub 1 ayat yang pertama sampai yang ketiga, pokoknya intinya ini menceritakan kehidupan Ayub yang dia itu tinggal di tanah Uz. Dan dia itu adalah Ayub ini orang yang cinta Tuhan, orang yang percaya sama Tuhan, dan orang yang setia sama Tuhan. Selain dia itu setia, dia itu tentunya karena ikut Tuhan, dia tahu tentang Tuhan, makanya dia juga tahu bahwa tindakannya itu juga mencerminkan siapa Tuhan. Jadi tindakannya juga baik, dia orang yang disegani sama orang, dia bukan orang yang sukanya berbuat kejahatan ke orang lain. Nah, lebih lagi kalau kita ngelihat biografinya, dia punya anak
7 laki-laki, 3 anak perempuan. Jadi wah, udah baik, udah percaya Tuhan, diberkati anak yang banyak, dan bahkan dia punya banyak budak, yang which is berarti punya banyak pegawai, yang kita tahu berarti bisnisnya juga maju, yang setuju kan yes. Nah, selain itu dia juga punya hewan-hewan ternak banyak-banyak. 7.000 domba, 3.000 unta, 1.000 ekor sapi, dan 500 keledai. Kita bisa bayangin berarti kalau ternaknya banyak, secara pendek kata juga di Alkitab dikatakan dia orang yang paling kaya di antara penduduk daerah Timur. So, he's one of the richest men di daerah timur itu. Nah, keluarga Ayub ini karena mereka diberkati, yang namanya iblis nggak terima. Dia cari-cari nih orang, kira-kira siapa yang bisa jadi korbanku nih. Another victim. Oke, aku cari-cari ini. Iblisnya mencobain Ayub dan keluarganya. Nah, karena bisa dibilang Ayub ini sangat diberkati, tahu-tahu iblis ada momen dia mau mencobai Ayub. Dan waktu iblis mencobai, dia bukan kayak kasih yang hal-hal yang mungkin sepele, enggak. Tapi apa yang dialamin? Dia ambil semua harta Ayub. Dan bahkan Ayub juga jadi sakit kulit sekujur tubuhnya. Luka-luka dan gatal. Dan nggak cukup sampai di situ nih. Anaknya yang tadi katanya 7 plus 3 yaitu 10. Lagi ada event nih di rumah salah satu anaknya, dan robohlah rumahnya. Bayangin, anaknya ke-10-nya meninggal. Ini kayak cobaan apa lagi, masalah apa lagi buat Ayub, bener nggak? It's kind of big deal. Nah, tahu nggak, di momen itu, istri Ayub itu, dia bukan mendoakan, tapi ada satu kalimat yang dia lontarkan, yaitu justru mengumpat dan mengucapkan kata-kata pedes dan marah. Katanya, Ayub 2 ayat yang ke-9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Kayak, wes kutukono Tuhanmu. Mati. Gimana rasanya Ayub pada saat itu sebagai suaminya? Udah lagi sakit, juga kehilangan 10 anaknya, semua hartanya pada nggak ada, ngelihat istrinya juga kayak gitu. Mungkin kalau dipikir-pikir, konteksnya kayaknya mendukung banget dan wajar banget kalau Ayub merespon dengan, ya juga ya, bener nih istriku nih, ngapain pakai Tuhan-Tuhanan, udah nggak pakai Tuhan-Tuhanan lagi. Ini cobaan yang bener-bener besar buat dia. Tapi, kita baca, respon Ayub ternyata tidak disangka, tidak sesuatu yang kita bayangkan. Di Ayub 2 ayat yang ke-10, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Dia bilang ke istrinya gitu nih, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub katanya tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Tahu nggak, apa yang kita bayangkan harusnya kayak setuju nih dengan istriku, nggak Tuhan-Tuhanan. Udah kayak gini kondisinya udah paling drop lah, the lowest season. Tapi ternyata Ayub malah marahin istrinya kembali. Karena apa? Telah menghina Tuhannya. Ayub orang yang sangat dewasa, dia yang percaya Tuhan, dia mengasihi Tuhan. Walaupun proses hidupnya, realitanya itu lagi nggak enak. Nah, kita bisa belajar nih dari Ayub. So, apa yang kira-kira kita bisa pelajarin? Yang pertama yaitu filtering. Mari sama-sama ucapkan filtering. Nah, ada hal-hal yang kita dengar itu kita perlu telan. Tapi ada hal-hal yang kita harus belajar untuk masuk telinga kiri dan keluar telinga kanan. Kalau di momen-momen saat ini nih, kalau kita dengar kata-kata ataupun kalimat sarkas, kita perlu yang namanya menghiraukan. Dalam Korintus 15 yang ke-33, mengatakan janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, orang di sekeliling kita itu bisa mempengaruhi perilaku dan kebiasaan kita. Dan bayangin kalau kita itu mungkin di inner circle kita ada orang-orang yang toksik. Bukan cuma mempengaruhi tentunya, malah bisa merusak setiap kehidupan kita. Jadi filtering mana yang memang berguna buat kehidupan kita, mana yang toksik itu harus. Itu needed banget. Makanya kita perlu berdoa sama Tuhan, Tuhan filterin.
lindungin aku. Give your shield to from all evil. Mari kita juga percaya bahwa Tuhan itu bisa protect kita, protect our mind, our heart, our life from those kind of sarcastic words nggak akan affecting our personal life. Dan yang berikutnya adalah apa yang kita bisa lakukan nih kalau ada orang-orang yang sarkas. Kita pegang nih satu kalimat ini, we are defined by God. Mari sama-sama ucapkan, 2, 3, we are defined by God. Tuhan tuh yang ciptain kita, mengasihi kita, bahkan berkorban dan mati di kayu salib. Jadi the ultimate purpose kalau kita ada hari ini, itu adalah ditentukan oleh Tuhan. Defined by God. Bukan karena kata-kata sarkastik orang lain atau bahkan keluarga kita sendiri. Tuhan tuh ingetin kita, mari kita belajar untuk start mungkin hari-hari kita dengan remembering this verse. Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, sehingga supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mungkin ada ilustrasi yang mungkin bisa bantu kita. Oke, kalau ada orang lain nih di sekeliling kita, mungkin lagi rame banget, kita lagi di kafe atau dimanapun. Waktu kita tutup telinga kita, mari kita sama-sama ucapkan kata-kata yang simpel ini. God loves me. Dengan menutup telinga kita, oke? 2, 3. God loves me. Apa yang terjadi? Kita akan sangat dengar suara paling kelas, yaitu suara siapa nih? Suara kita sendiri yang setuju kata Yes. Nah, makanya kita nggak usah mempedulikan apa kata orang lain, sarkastik mungkin kata-kata sekeliling kita. Karena apa? Kita fokus aja sama rencana Tuhan, kita fokus sama kata-kata Tuhan, the Bible, the Word of God, yang kita perkatakan lewat mulut kita. Karena apa? Itu adalah suara yang paling kelas yang kita bisa dengerin. Nah, fokus aja sama rencana besarnya Tuhan. Karena apa? Sarcasm doesn't change the way God values you. You are loved. Jadi nggak peduli kata-kata orang apa tentang kalian, jangan dipedulikan. Karena apa? Tuhan tetap values kita, Tuhan tetap mengasihi kita apa adanya kita. Dan yang berikutnya, kita perlu forgive. Kita mikir, ngapain kok kita ngampunin? Orang lain yang ngomong kasar kok kita yang harus ngampunin? Mari kita baca sama-sama. Ingat nggak ceritanya Yesus di kayu salib? Di Lukas 23 ayat ke-35, orang-orang mungkin pada semuanya ngobrolin tentang Yesus. Dan orang-orang yang di tempat itu beberapa bahkan mereka ngomong gini nih, He saved others, let him save himself if he is God's Messiah, the chosen one. Kalau dia itu loh memang Mesias, coba selamatin aja dirimu, buktikan nih kepada kita. Nah, tapi gimana respon Yesus? Yesus nggak malah marah, dia cuma bilang gini, ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka nggak tahu apa yang aku akan perbuat, yang mereka akan perbuat. Nah, karena Tuhan tahu bigger purpose-nya, dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Jadi Tuhan nggak bother mau diolok-olok, mau dikata-katain pedes. Dia nggak pengaruh nih dengan kata-kata sarkastik, karena apa? Sarcasm doesn't change the way God values you. You are loved by God. Dan yang berikutnya yaitu ask God for wisdom. Ini penting banget kalau kita menghadapi orang-orang yang sukanya ngomong pedes, sarkas. Nggak ada rumus kalau kita bertemu sama orang yang sukanya kasar, sarkas. Harus ngomong A, harus ngomong B, dan C. Tapi yang diperlukan cuma satu, ya hikmat dari Tuhan. Dan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita sangat mampu untuk ingetin kita, kasih kata-kata yang bijak. Untuk mengelontarkan kata-kata yang bukan malah menyulut keadaan, tetapi kata-kata yang more calming dan juga membuat suasana jadi chill. Dalam Mazmur 19 ayat yang ke-14 mengatakan, mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Because you know what, sarcasm doesn't change the way God values you. You are loved. Jadi kita sama-sama harus paham, waktu kita punya mungkin di inner circle kita ada orang-orang yang toxic, yang sarkas, yang nggak bisa mungkin kita hindari, ya kita harus deal with it. Dan kita mau ingat cerita siapa sih? Ayub. Dia mengalami istrinya sendiri, mengolok-ngolok dia, mungkin insulting dia, tetapi apa yang dia lakukan? Yang pertama yaitu filtering.
Dan harus ingat nih, we are divine by God. Kita itu ditentukan oleh apa yang Tuhan mau rencanakan. Dan yang berikutnya yaitu mengampuni. Dan selanjutnya adalah ask God for wisdom. Kita minta kata-kata yang bijak supaya nggak tambah menyulut keadaan, tetapi keadaan yang bisa bikin kita semakin calming, semakin chill di berbagai grup, di berbagai komunitas kita. Tuhan akan pakai kita semakin untuk memberkati orang lain yang tentunya kita juga paham. Suara terbesar yang kita bisa dengar adalah ternyata suara diri kita sendiri. So don't bother what other people say, gimana sarkastiknya, gimana pedesnya, kasarnya orang lain kepada kita. Kita harus dengerin apa? Kata-kata sendiri lewat firman Tuhan yang terus kita tuturkan dan kita ucapkan melalui mulut kita. Dan mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kalau Engkau sudah mengajarkan kami gimana bisa dealing with sarcasm people, Tuhan, yang mungkin annoying, yang mungkin toxic. Tapi kami belajar, Tuhan. Kami mau belajar dari Ayub, kami mau belajar dari Engkau, Tuhan. Bahwa Engkau tahu, Tuhan, gimana caranya filter yang mana yang penting, yang mana yang mungkin toxic. Kita bisa tahu dan kita mau berdoa untuk Tuhan kasih proteksi. Untuk Tuhan kasih tameng di dalam setiap kehidupan kita, hati kita, mental kita, jiwa kita, roh kita. Supaya kita paham dan fokus bahwa kita ditentukan oleh Tuhan bukan karena kata-kata yang kasar. Dan kami juga belajar Tuhan untuk bisa mengampuni kalau itu mungkin secara tidak sadar mempengaruhi kehidupan kita. Mengubah mungkin kebiasaan perilaku kita, Tuhan, hari ini kami minta Tuhan forgiveness, Tuhan. Mari kita mau mengampuni orang-orang yang mungkin sudah berbuat yang kasar, yang pedes, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang mampu menguduskan kami, Engkau Tuhan mampu juga mengampuni kami, dan kami mau mengampuni mereka juga Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, ajar kami Roh Kudus-Mu untuk tinggal dan mengingatkan dan bahkan sangat mampu untuk mengajarkan kami tutur kata Tuhan, yang bukan menyulut tetapi semakin calming situation untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita ucapkan Amin.